Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-80 dari surat Al-Baqarah. Seperti biasa, silakan dibacakan terlebih dahulu ayat ke-80 sampai 82. Barakallahu fiik. Ayat ke-80 sampai ke-82 ini menjelaskan tentang kepercayadirian orang-orang Bani Israel atas apa yang telah mereka perbuat. Mereka percaya diri tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya sebentar saja. Wa qalu, dan mereka berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya hitungan hari saja. Kecuali hanya hari-hari ma'dudah yang berbilang sebentar. Qul, maka Allah
memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada mereka, "Attakhadtum 'indallahi ahda." Apakah kalian telah menerima janji dari Allah? Apakah Allah memang menjanjikan demikian kepada kalian? Falai yukhlifallahu ahdah. Jika iya, maka tentu Allah tidak akan menyelisih janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kalian berkata atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Bala, bahkan tidak benar yang kalian katakan. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Barang siapa yang berbuat keburukan dan dia diliputi oleh dosa-dosanya, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah keyakinan orang-orang Yahudi atas apa yang telah mereka perbuat. Mereka tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan hanya sebentar saja. Namun ini semua adalah kedustaan mereka. Ini adalah kepedean mereka yang tidak didasari oleh keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Jadi salah kalau mereka meyakini mereka hanya disiksa sebentar saja, bahkan mereka kekal di dalamnya. Nah, sekarang mari kita baca penjelasan dari al-mu'allif Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang kedua ayat ini atau ketiga ayat ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, dzakara af'alahum al-qabihah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perbuatan mereka yang buruk. Tsumma dzakara ma'a hadza, kemudian Allah sebutkan bersamaan dengan hal ini, annahum yuzakkuna anfusahum, bahwasanya mereka mentazkiyah, mensucikan diri mereka, wa yashhaduna laha, dan mereka mempersaksikan bahwa diri mereka bin najah, akan selamat, min adzabillah, dari siksa Allah, wal fauzi bi thawabih, dan akan yaitu mendapatkan kesuksesan dengan pahala Allah, wa annahum, dan bahwasanya mereka lan tamassahumun nar, tidak akan disentuh oleh api neraka, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya hari-hari yang berbilang saja. Ay qalilatan, yaitu hari yang sedikit, tu'addu bil asabi, yang bisa dihitung dengan jari tangan, hanya hitungan jari saja. Fajama'u bainal isaati wal amni, maka mereka mengumpulkan antara dua keburukan, yaitu al-isaah, keburukan yang mereka kerjakan, wal amni, dan merasa aman dari siksa Allah. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah lagi-lagi perbuatan kaum Bani Israel. Mereka sudah berbuat keburukan demi keburukan, dan mereka masih percaya diri kalau mereka itu tidak disiksa. Mereka masih percaya diri kalau mereka akan selamat dari siksa Allah, ya, dan mereka akan mendapatkan pahala setelahnya.
Dan ini termasuk di antara sekali lagi hal yang sangat jauh di luar akal sehat. Bagaimana mungkin orang yang melakukan keburukan demi keburukan kok bisa percaya diri bakal selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi tidak ada manusia yang paling aneh modelnya kecuali mereka, Bani Israel dan keturunannya. Dan sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Baqarah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau bersama dengan anak keturunan Bani Israel, itu orang-orang Yahudi Madinah. Dan tentu saja mereka telah mendapatkan peringatan demi peringatan, penyadaran demi penyadaran, namun mereka masih tidak sadar. Ya. Orang yang masih memiliki fitrah yang lurus dan masih memiliki kesadaran yang baik, tentu saja kalau diperingatkan dengan kenyataan seperti ini, maka mudah untuk kembali kepada Allah. Sudah diberitahu kesalahan-kesalahannya, sudah diberitahu tentang keyakinannya yang keliru, dan Allah akan menyatakan bahwa mereka penghuni neraka kekal di dalamnya, dan mereka masih bisa merubah, masih bisa berbuat. Tentu orang yang masih memiliki akal sehat akan mempertimbangkan semua yang Allah katakan benar tentang pendahulu-pendahulu mereka, dan diturunkan pula kepada anak cucu mereka yang saat itu tinggal bersama Rasulullah SAW di Madinah. Namun inilah, kalau Allah sudah menyesatkan suatu kaum, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Maka mereka di samping telah melakukan keburukan demi keburukan, maka tatkala mereka diingatkan pun mereka masih saja percaya diri kalau mereka akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu saja kembali kepada apa yang pernah kita sampaikan, ya, bahwa di antara mereka ada tokoh-tokoh yang memang faham betul tentang kesalahan yang mereka lakukan, namun mereka menukar dunia dengan harga yang rendah, menjadikan para pengikutnya pun ya mau tidak mau taklid kepada mereka, ikut tunduk dan patuh pasrah terhadap apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka dan ulama-ulama mereka. Taib. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, klaim mereka kalau mereka itu tidak akan disiksa kecuali hanya hitungan hari, ini tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan mereka harus diluruskan. Maka inilah Al-Qur'anul Karim yang juga dikenal dengan Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka ketika ada kebatilan yang diucapkan oleh orang-orang Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala akan membedakannya dengan kebenaran. Bagaimana kebenaran yang ada? Maka di sini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, walamma kana hadza mujarrad da'wah, dan tatkala ini yang dikatakan oleh Bani Israel itu mujarrad da'wah, hanya sekedar klaim semata. Ya, namanya orang mengklaim sesuatu itu bebas, tapi bisa dibuktikan enggak? Ya, bisa dibuktikan atau tidak, bisa diuji atau tidak kebenarannya. Maka raddallahu ta'ala alaihim, Allah pun membantah mereka. Faqal, maka Allah pun mengatakan, kul, katakan, ya ayyuhar rasul, wahai Rasulullah. Kul lahum ya ayyuhar rasul, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah.
Dan lagi-lagi sekali lagi mereka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi Madinah. Karena orang Yahudi atau orang Bani Israel yang ada di dalam kisah-kisah itu sudah masa lampau. Jadi ini ditujukan kepada anak keturunan mereka yang saat itu tinggal bersama Rasulullah SAW. Katakan wahai Rasul kepada mereka, attakhadtum indallahi ahda. Apakah kalian sudah menerima janji dari Allah? Atau juga bisa diartikan, apakah kalian sudah menunaikan janji kalian kepada Allah? Ay bil imani bihi wa bi rusulihi wa bi ta'atihi. Ya, yaitu kalian sudah menunaikan janji kepada Allah dengan beriman kepadanya, kepada rasul-rasulnya, dan mentaatinya. Di awal pembahasan tentang Bani Israel ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yaitu penegasan tentang perjanjian ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Bani Israil, aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ya. Ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janji kepada kalian. Janji mereka kepada Allah apa? Ini yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, dan kepada hari akhir, senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kalian sudah menunaikan janji kalian, ufi bi'ahdikum, kata Allah, aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Apa? Surga. Ya, selamat dari siksa. Nah, maka mereka merasa mereka akan bisa selamat dari siksa. Maka Allah katakan, kalian sudah tunaikan janji kalian belum? Ya. Apakah kalian sudah menunaikan janji kalian kepada Allah? Wa hadzal wa'du, maka janji ini al-mujibu linajati sahibihi. Inilah yang menyebabkan, mengharuskan seseorang itu selamat. Linajati sahibihi, keselamatan bagi yang berjanji, yang menunaikan janji. Alladzi la yataghayyaru wa la yatabaddal, yang tidak akan berubah dan tertukar. Allah yang berjanji. Tapi sudahkah mereka menunaikan janjinya? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau sudah, maka pasti Allah akan penuhi. Tapi kalau kalian tidak memenuhi janji, bagaimana mungkin Allah akan memenuhi janjinya? Ya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau kalian berkata atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini kemungkinan kedua, ya. Fa akhbara ta'ala, maka Allah Ta'ala mengabarkan anna sidqa da'wahum, bahwa kebenaran, kejujuran klaim mereka itu mutawaqqifatun ala ahadi hadzainil amrain, maka klaim mereka itu terbatas pada dua perkara ini, alladzaini la thalitha lahuma, yang tidak ada perkara ketiganya. Ya, jadi klaim mereka ini pasti salah satu dari dua kemungkinan. Ya. Kalau klaim mereka itu benar, tidak akan disentuh oleh api neraka, ya berarti karena mereka telah menunaikan janjinya. Dan Allah akan menunaikan janji Allah kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak menunaikan janji, lalu mengaku-ngaku tidak akan disiksa atau akan selamat dari siksa, maka pasti kemungkinan yang kedua, berkata atas Allah apa yang tidak mereka ketahui. Nah, jadi ini dua kemungkinan yang terjadi.
imma an yakunu qad ittakhadhu 'indallahi ahda, bisa jadi mereka telah menunaikan janjinya kepada Allah. Fatakunu da'wahum sahihatan, maka klaim mereka klaim yang benar, klaim yang terpercaya. Wa imma an yakunu mutaqawwilina alaih, namun bisa jadi mereka hanya mengada-ada atas Allah. Fatakunu kadzibatan, sehingga klaim mereka adalah klaim dusta. Fayakunu ablagha li khizyihim wa adzabihim, maka tentu ini akan menjadi lebih besar kehinaan dan siksa mereka. Ya, orang yang berhak mendapatkan siksa tapi merasa percaya diri tidak disiksa, maka tentu ini akan semakin memperberat siksa. Ya, sudah salah, nggak ngaku salah, merasa aman dari siksa. Ini kalau manusia saja, ya tentu gregetan sama orang seperti ini. Sudah salah, nggak ngaku salah, lalu merasa aman dari siksa, merasa akan selamat dari hukuman, maka tentu ini akan lebih memperberat hukuman. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu lebih dahsyat lagi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, kemudian waqad ulima min halihim, dan sudah diketahui tentang keadaan mereka, annahum lam yattakhidhu 'indallahi ahdah, bahwasanya mereka itu tidak memenuhi janji mereka kepada Allah, dan Allah pun juga tidak memenuhi janjinya kepada mereka. Bukan Allah ingkar janji, karena Allah itu akan menunaikan janjinya kepada mereka dengan syarat. Penuhi dulu janji kalian, niscaya Allah akan memenuhi janjinya. Ya, ini Allah sudah memberikan kemudahan, keringanan, dan kejelasan nasib. Cuman mereka sendiri yang mempersulit, mereka sendiri yang ingkar. Maka mustahil ketika mereka yaitu mengkhianati janji, Allah akan memberikan janjinya. Jadi sudah diketahui, ya. Litakdzibihim katsiran minal anbiya, terbukti dengan pendustaan mereka pada kebanyakan para nabi. Nabi diutus didustakan. Ya, nabi demi nabi, padahal itu dari Bani Israel sendiri. Jadi sudah kita bacakan sebagian ayatnya. Belum lagi yang mereka bunuh. Ya, dan ini sudah menjadi tradisi Bani Israel. Dan lagi-lagi Allah masih memberikan kesempatan, dan ini kesempatan terakhir, beriman kepada nabi terakhir yang diutus. Kurang pemurah apa Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel? Dan kurang membangkang apalagi Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak memenuhi janji mereka kepada Allah, terbukti dengan pendustaan mereka terhadap kebanyakan para nabi. Hatta wasalat bihimul halu, bahkan sampai keadaan mereka itu pada an qatalu ta'ifatan minhum, mereka membunuh sebagian kelompok dari para nabi. Ya. Walinukulihim an ta'atillah, dan juga karena pembangkangan mereka dari taat kepada Allah. Wa naqdhihimul mawasiqa, dan pembatalan mereka terhadap janji-janji, enggak ada yang ditepati. Fata'ayyana bidzalik, maka jelaslah dengan hal yang demikian itu, annahum mutaqawwiluna, bahwasanya mereka itu hanya mengada-ada. Mukhtaliquna, mereka dusta. Qailuna alaihi ma la ya'lamun, mereka mengucapkan sesuatu apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Wal qawlu alaihi bila ilmin,
dan mengucapkan sesuatu atas Allah tanpa ilmu min a'zamil muharramat, di antara keharaman yang paling besar, wa asna'il qabihat, dan keburukan yang paling buruk. Dan ini ada pada kaum Bani Israel. Ya. Jadi sudah nggak habis-habis kedustaan mereka, pembangkangan mereka. Jadi kalau mau memberikan contoh kaum yang paling membangkang, ya ini Bani Israel. Kaum yang paling mendapatkan nikmat tapi tidak dibalas dengan syukur, ya ini Bani Israel. Kaum yang sudah bersalah tapi merasa tidak bersalah, ya ini Bani Israel. Kaum yang sudah jelas-jelas bersalah dan mendapatkan ancaman hukuman tapi merasa aman dari hukuman, ya ini Bani Israel. Semua terkumpul di dalam Bani Israel. Dan ini diturunkan kepada anak keturunan mereka sejak diutusnya Rasulullah SAW sampai hari kiamat nanti. Tidak berubah watak mereka. Taib. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah, "Tsumma dzakara ta'ala hukman 'amman likulli ahad." Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan hukum yang umum bagi setiap orang, untuk menunjukkan kalau Allah itu bukan benci kepada Bani Israel secara pribadi. Dalam artian bukan karena Bani Israel makanya Allah memberikan hukuman, memberikan ancaman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hukum secara umum yang bisa jadi menimpa siapapun, mau Bani Israel atau selain Bani Israel. Likulli ahad, siapapun orangnya, setiap orang. Yadkhulu bihi banu Israila wa ghairuhum, yang bisa masuk pada sifat ini baik Bani Israel ataupun selain mereka. Wa huwal hukmul ladzi la hukma ghairuhu, dan ini adalah hukum yang tidak ada hukum selainnya yang lebih baik, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. La amaniyuhum wa da'awihim bisifatil halikina wan najin, dan juga tidak melalui dongeng-dongeng mereka atau klaim-klaim mereka di dalam mensifati orang-orang yang binasa dan orang-orang yang selamat. Ya. Jadi tadi kan Bani Israel mengklaim mereka akan selamat dari siksa Allah. Tapi nggak jelas kenapa mereka selamat padahal perbuatan mereka seperti itu. Dan mungkin saja mereka melakukan dongengan-dongengan lagi yang lain, yang sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan tegas, hukum Allah ini hukum yang terbaik, yang akan menjelaskan siapa yang pantas selamat dan siapa yang berhak mendapatkan siksa. Ya, faqal, maka Allah berfirman, bala, bahkan sekali-kali tidak seperti yang kalian katakan. Ya, artinya Allah mengkoreksi klaim mereka, bukan seperti itu. Bala, bahkan laisal amru kama dzakartum, perkaranya bukan seperti yang kalian ucapkan. Fa innahu qaulun la haqiqatalah, karena apa yang kalian ucapkan itu adalah ucapan yang tidak ada hakikatnya. Tidak benar maksudnya, dan juga nggak masuk akal. Orang menyelisih janji dan berhak mendapat siksa, kok ternyata dimaafkan, dalam artian disiksa hanya sebentar dengan berbagai macam keburukan-keburukan lain yang telah mereka perbuat. Walakin, akan tetapi yang benar adalah man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat keburukan. Nah ini perhatikan, man kasaba sayyi'atan wa huwa nakiratun fi siyaqi syarr. Sayyi'atan itu
isim nakirah, bukan ma'rifat. Kalau ma'rifat itu diantara tandanya ada alif lam. Nah ini tidak ada alif lam, tanwin, sayyi'atan. Apalagi juga diawali dengan man, siapa, siapapun. Tentu saja mencakup Bani Israel, Muslim, siapapun dia. Yang kasaba sayyi'atan, berbuat keburukan. Faya ummu syirka fama dunahu. Maka sayyi'atan di sini perhatikan, dia itu adalah nakirah fi siyaqi syarat, dalam konteks syarat. Siapa yang melakukan demikian maka akan demikian. Itu maksudnya. Ada isim syarat dan ada jawab syarat. Isim syaratnya siapa yang melakukan keburukan. Namun perhatikan di sini, wal muradu bihi huna asyirk. Tetapi sayyi'atan yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Perhatikan, memang lafadz sayyi'atan itu bentuknya nakirah dan bersifat umum pada asalnya. Tetapi kalau kita pahami dari konteks kalimat setelahnya, ternyata yang dimaksud sayyi'atan itu khusus, yaitu kesyirikan. Bidalili qawlihi, dengan dalil firman Allah setelahnya, wa ahatat bihi khati'atuhu, ay ahatat bi'amiliha, yaitu dosa-dosa yang meliputi pelakunya. Falam tada'u lahu manfadan, sehingga tidak ada jalan keluar baginya. Wa hadza la yakunu illa syirk, dan ini tidak terjadi kecuali pada kesyirikan. Kenapa? Fa inna man ma'ahul imanu, karena barang siapa yang masih ada keimanan pada dirinya, la tuhitu bihi khati'atuhu, maka keburukan itu tidak meliputi dirinya. Jadi di antara dalil bahwa yang dimaksud sayyi'atan pada ayat ini adalah syirik, itu firman Allah, wa ahatat bihi khati'atuhu. Jadi dosa-dosanya, kesalahannya itu sudah meliputi dirinya. Dan tidak ada dosa yang sampai pada taraf meliputi pelakunya kecuali itu dosa syirik. Dosa yang sudah apa? Sudah paling puncak. Dosa yang sudah tidak ada kebaikan darinya sedikit pun. Artinya orang yang berbuat syirik tidak ada jalan keluar untuk selamat. Nah, seakan-akan dosa itu apa? Benar-benar mengelilinginya, mengerumuninya, meliputinya. Beda dengan orang yang masih punya iman, masih ada celah untuk selamat. Tapi orang yang tidak punya iman, orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka dosa itu mengelilinginya, dia diliputi oleh dosa. Nah, sehingga man kasaba sayyi'atan, menurut al-muallif rahimahullah, itu adalah kesyirikan. Nah, sehingga maknanya, barang siapa yang berbuat kesyirikan dan dosa-dosanya telah meliputi dirinya, faulaika ashabun nar, maka mereka ini adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maka pas ayat ini sesuai dengan pentafsiran disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Karena apa? Kalau sayyi'atan itu tidak dipahami dengan kesyirikan, maka tentu ini akan bertentangan dengan ayat-ayat Allah yang lain, yang Allah itu masih mengampuni dosa selain syirik. Maka mau tidak mau sayyi'atan di sini harus dipahami dengan kesyirikan dan kekufuran, sehingga ayat ini menjadi benar maknanya. Dan inilah yang kita pahami menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia penghuni neraka, kekal di dalamnya. Adapun ahli tauhid
yang dia itu melakukan dosa sampai pun dosa-dosa besar, selama masih ada iman, kalaupun dia masuk neraka, dia tidak apa? Kekal di dalamnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sini Allah sebutkan apa? Ashabun nar hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Mau tidak mau ini harus diarahkan kepada orang-orang syirik, ya, berbuat syirik kepada Allah dan juga kufur. Taib. Adapun ayat faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, di sini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, wa qad ihtajja bihal khawariju ala kufri sahibil ma'siyati, dan sungguh berhujjah dengan ayat ini orang-orang al-khawarij atas kafirnya pelaku maksiat. Jadi ayat ini dipakai, dicomot oleh orang-orang khawarij untuk mengkafirkan ahli maksiat. Wahya hujjatun alaihim, padahal yang benar justru ayat ini menjadi hujjah atas mereka. Bukan hujjah yang mendukung mereka, namun justru hujjah yang membantah mereka. Ya. Kama tara, sebagaimana yang engkau lihat. Fa innaha zahiratun fi syirk, karena sesungguhnya ayat ini jelas yang dimaksud sayyi'ah itu kesyirikan. Dan ayat ini sekali lagi sebelumnya konteksnya tentang orang siapa? Yahudi Bani Israel, dan mereka pelaku kesyirikan. Ya, mereka tidak ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak murni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas mereka adalah ahlu syirik. Ditambah lagi Allah menyebutkan yang dimaksud dengan sayyi'atan dengan firman-Nya wa ahatat bihi khati'atuh, dan dirinya diliputi dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Maka jelas yang dimaksud ayat ini adalah kesyirikan, bukan sayyi'atan secara umum, yaitu dosa. Wa hakadha kullu mubtilin, dan demikianlah setiap ahli kebatilan yahtajju bi ayatin, yang berhujjah dengan ayat, au haditsin sahihin, atau hadis yang sahih, ala qaulihil batil, untuk mendukung pendapatnya yang batil, fala budda, maka pasti, an yakuna fi mahtajja bihi hujjatun alaih, maka pasti pada apa yang mereka jadikan hujjah, justru hujjah itu berbalik kepadanya. Jadi ayat ini digunakan dalil oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka justru ayat ini menjadi bantahan bagi mereka. Tidak salah kalian, pelaku dosa besar tidak serta-merta kafir dengan ayat ini. Justru ini membantah kalian, karena ayat ini terkait dengan orang-orang Bani Israel, meskipun konteksnya umum dan mereka ahli kesyirikan. Dan juga Allah sebutkan wa ahatat bihi khati'atuhu, dan kesalahan-kesalahan yang meliputi dirinya. Dan ini tidaklah terjadi kecuali pada orang yang berbuat syirik. Karena kalau orang masih punya iman, maka kesalahan itu tidak full meliputi dirinya, masih ada celah untuk selamat dari siksa Allah. Ya. Jadi setiap dalil yang digunakan oleh kelompok yang menyimpang, maka dalil itu justru berbalik pada dirinya. Hujjatun alaihi, hujjah yang membantah dirinya, membantah mereka sendiri. Taib. Kemudian falladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, dan pada hari akhir,
wa amilus salihat, dan beramal saleh, fala takunul a'malu salihatan, dan ingatlah amalan itu tidak menjadi saleh illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. An takuna khalisatan liwajhillah, yang pertama harus ikhlas mengharap wajah Allah, muttabi'an biha sunnata rasulihi, dan yang kedua ittiba, mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahasilu hatainil ayatain, maka kesimpulan dari dua ayat ini, anna ahlan najati wal fauzi, bahwasanya orang yang selamat dan sukses adalah ahlul imani wal amalis saleh, orang yang beriman dan beramal saleh. Wal halikun, dan orang-orang yang binasa adalah ahlun nar, orang-orang yang ahli neraka, al musyrikuna billah, al kafiruna bih, itu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dan orang-orang yang kafir kepadanya. Nah, ini jadi pembahasan tentang siapa yang selamat dan siapa yang binasa Allah sebutkan dalam bentuk umum. Bala man kasaba sayyi'ata wa ahadat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Jadi terlepas dari perbuatan Bani Israel yang sedemikian rupa, ringkasnya siapa yang mau selamat maka beriman dan beramal saleh, selesai. Adapun yang tidak beriman dan beramal saleh, siapapun orangnya, mau Bani Israel mau Bani yang lain, maka mereka ahlun nar, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Taib. Jadi di antara ayat yang cukup bijak ya, yang sekali lagi tidak semata-mata mendiskreditkan Bani Israel. Ya. Memang mereka awal pembahasan yang menjadi topik utama. Tetapi setelah itu Allah dengan bijak menyebutkan siapa saja, siapapun dia. Ya, kalau tidak bertauhid, kalau melakukan keburukan dan kesyirikan, maka masuk neraka, kekal di dalamnya. Dan sebaliknya siapapun dia yang beriman dan beramal saleh, maka masuk surga, kekal di dalamnya. Nah, silakan siapapun boleh. Siapapun juga boleh memilih jalan kesesatan atau jalan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, jadi kesimpulannya ayat ini sekali lagi bantahan terhadap Bani Israel yang mengklaim mereka tidak akan disiksa kecuali hanya sebentar. Akan mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan mereka dengan kekekalan di neraka. Waliyadzubillah. Baik, sekarang kita masuk ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-83. Silakan bisa dibaca. Barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ke-83. Ini sekaligus
bukti kebenaran ayat sebelumnya. Klaim mereka tidak akan disentuh oleh api neraka itu terpatahkan dengan pembuktian kalau mereka tidak memenuhi perjanjian. Dan di ayat-ayat sebelumnya juga sudah pernah diungkapkan dan ayat ini diulang lagi. Atau fakta bahwa Bani Israel itu melanggar perjanjian itu diulang lagi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa idh akhadna, dan ingatlah ketika kami, yaitu Allah, mengambil mitsaqa Bani Israel, perjanjian dengan Bani Israel. Apa perjanjian yang diambil dari mereka? La ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Perintah untuk bertauhid. Nah, ini perjanjiannya. Perjanjiannya Bani Israel bertauhid, kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, wazil qurba, kaum kerabat, wal yatama, orang miskin, orang yatim, anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan kebaikan. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Nah, ini perjanjian Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari Bani Israel. Namun summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, melanggar perjanjian. Illa qalilam minkum, kecuali sedikit di antara kalian yang memenuhi perjanjiannya. Wa antum mu'ridun, dan kalian semakin berpaling. Taib, jelas sekali ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah fakta yang menguatkan kalau ucapan mereka tidak disentuh api neraka kecuali sebentar itu hanya klaim dusta, karena mereka tidak memenuhi janji kepada Allah, maka Allah pun juga tidak memenuhi janjinya. Dan janji mereka kepada Allah bertauhid, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, berkata yang baik pada manusia, sholat, zakat. Namun mereka mengingkarinya, mereka tidak memenuhi janjinya, dan mereka berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekali lagi juga menguatkan apa? Menguatkan bahwa yang dimaksud di ayat sebelumnya man kasaba sayyi'atan itu adalah orang-orang Bani Israel yang tidak bertauhid kepada Allah, alias itu adalah kesyirikan. Nah, ini buktinya. Bani Israel disuruh bertauhid, tapi mereka justru berbuat apa? Syirik. Baik, kita baca penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa hadhihi syara'i'u min usuliddin, dan syariat-syariat ini diantara prinsip dasar agama. Allati amarallahu biha fi kulli syari'atin, yang Allah perintahkan dengannya di setiap syariat. Jadi mulai pertama kali Allah menurunkan syariatnya sampai Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi syariat yang baku. Menjadi syariat yang baku. Listimaliha ala masalihil 'amati fi kulli zamanin wa makan. Karena ini mencakup kemaslahatan umum di setiap waktu dan tempat. Fala yadkhuluha naskhun, maka syariat-syariat semacam ini tidak menerima nasakh. Apa nasakh?
pembatalan, penghapusan, perubahan ka asliddin, maka ini seperti dasar agama yang disebutkan oleh Allah. Beribadah kepada Allah, tauhid, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, berkata yang baik, sholat, zakat, sudah. Di setiap syariat, di setiap zaman dan tempat, mau nabi manapun, prinsip dasar agama yang menjunjung tinggi setidaknya 8 perkara ini ya. Ya. Tidak ada satupun di dalam syariat nabi-nabi terdahulu yang membolehkan pelanggaran terhadap salah satu hal ini. Maka ini menjadi usuluddin, prinsip dasar agama yang tidak akan mungkin berubah. Gak mungkin suatu ketika Allah dalam satu kesempatan syariat nabi tertentu membolehkan durhaka pada orang tua. Tidak mungkin dalam satu kesempatan syariat nabi tertentu Allah membolehkan berkata kotor. Tidak mungkin dalam satu syariat tertentu Allah membolehkan untuk menghardik anak yatim, untuk menindas fakir miskin. Ini yang menjadi syariat yang tidak pernah berubah. Prinsip dasarnya sholat, zakat, itu sudah prinsip dasar. Adapun perinciannya mungkin bisa berubah. Seperti sholat. Dulu sholat itu hanya 2 rakaat, katakanlah, atau tidak ditentukan jumlah rakaatnya. Namun sekarang sudah disempurnakan menjadi sholat 5 waktu. Ya, dulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat menuju Ka'bah. Nah, ini hanya masalah spesifiknya. Tapi prinsip dasarnya di setiap nabi dan rasul ada perintah untuk sholat. Berbakti pada orang tua nggak pernah hilang ini. Nggak ada ceritanya ada zaman nabi tertentu yang boleh anak itu durhaka kepada orang tua. Nggak pernah ada. Maka 8 ya kalau nggak salah ini selalu menempel di setiap syariat, tidak akan pernah berubah. Prinsip dasar agama Islam: beribadah kepada Allah, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, berkata yang baik kepada manusia, mendirikan salat, menunaikan zakat. Ya 8 ya secara rinci. Taib, walihada, karenanya amaranallahu biha fi qaulih. Allah perintahkan kita di dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ila akhiril ayah. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya dengan suatu pun sampai akhir ayat. Itu dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Artinya apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83 itu untuk siapa? Surat Al-Baqarah ayat 83 itu diarahkan kepada siapa? Wa id akhadna mitsaqa Bani Israil. Ya. Ayat 83 yang saya tanya, ini ditujukan kepada Bani Israil. Adapun untuk umat Islam di ayat ke-36 dari surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Akan lebih komplit lagi ya. Lebih komplit lagi. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga. Tetangga yang kerabat, tetangga yang bukan kerabat,
dan teman sejawat. Ditambah lagi Ibn Sabil, orang yang sedang safar, kehabisan bekal, musafir. Wa mamalakat aimanukum, dan juga budak. Nah, ini lebih sempurna lagi. Ya, tapi yang paling inti ya tadi, apa itu? Berbuat baik pada orang tua, kerabat, fakir miskin, anak yatim. Disempurnakan dengan Islam, tetangga pun masuk juga. Baik. Jadi antara Al-Baqarah 83 untuk Bani Israel dan An-Nisa 36 untuk umat Islam itu tidak ada perbedaan. Menunjukkan kalau perintah ini mencakup seluruh para nabi, seluruh para umat. Tidak akan pernah berubah prinsip syariat ini. Faqauluhu, maka firman Allah Ta'ala, wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah tatkala kami ambil perjanjian dengan Bani Israel, kata Allah. Maka Syekh Asadi menjelaskan firman Allah ini, hadza min qaswatihim, menunjukkan kerasnya hati mereka. Min qaswatihim, firman Allah ini menunjukkan kerasnya hati mereka. Mengapa demikian? Anna kulla amrin umiru bih, karena bahwasanya setiap perintah yang mereka diperintahkan dengannya, ista'sau, itu selalu mereka langgar. Gak ada perintah Allah yang dengan mudah ditaati, sami'na wa ata'na. Bahkan sudah menjadi ungkapannya Bani Israel, sami'na wa asaina. Beda dengan kaum beriman, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Tapi kalau Bani Israel, sami'na wa asaina, kita dengar, kita durhakai, kita maksiati. Setiap perintah mereka durhakai. Fala yaqbalunahu, maka mereka tidak menerima perintah illa bil aimanil ghalidhah wal uhudil muwaththaqah, kecuali dengan sumpah yang kuat dan perjanjian yang kokoh. Jadi yang bisa dipahami dari penjelasan Syekh Asadi, seakan-akan Bani Israil itu nggak bisa diperintah polosan gitu, semata-mata perintah kerjakan ini kerjakan itu, nggak bisa. Harus ada perjanjian. Kalau ngerjakan ini apa dapatnya misalkan, lalu apa yang diraih, ya harus pakai sumpah, harus pakai perjanjian. Itu pun mereka langgar. Sudah pol-polannya umat ya Bani Israel ini. Dan ini sekali lagi, mereka masih ada anak keturunannya. Jangan pernah lalai, jangan pernah silau dengan katakanlah keunggulan mereka dalam urusan duniawi. Ini jadi pesan buat kita ibu sekalian ya. Kalau kita lihat siapapun orang yang dikenal di dunia saat ini, yang mungkin dikagumi banyak orang, tapi begitu lihat KTP-nya, lo Yahudi, sudah harus jatuh di mata kita. Ya, kalau kita nggak tahu wajar mungkin Bu ya. Siapa tokoh-tokoh terkenal di dunia ini, ya, orang kaya raya, orang cerdas, orang apalah itu. Kalau kita nggak tahu KTP-nya, ya mungkin ya masih adalah kesan-kesan sedikit. Meskipun kalau orang kafir harusnya tidak ada. Ya, tapi masalahnya mungkin orang Nasara yang lebih sedikit baik daripada Yahudi. Tapi kalau sudah Yahudi, harusnya sudah tidak ada lagi respek kepadanya. Ya. Nah, jadi kalau kita tahu misalnya tokoh tertentu yang diangkat media menjadi orang kaya, cerdas, terhormat, pintar, tapi Yahudi sudah sudah. Ya nggak jauh sama pendahulu. Ya, diperintah Allah tidak mau,
katakanlah diperintah juga maunya dengan perjanjian, persaksian, itu pun dilanggar. Taib. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari mereka, la ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Hada amrun bi ibadatillahi wahdah. Ini adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Wa nahyun 'anil syirki bih, dan larangan dari berbuat syirik kepadanya. Wa hada asluddin, dan ini prinsip dasar agama. Enggak ada satupun yaitu syariat yang Allah turunkan kepada para nabi sejak dahulu sampai hari kiamat yang membenarkan kesyirikan. Tidak ada. Ya, dari dulu sejak Allah mengutus nabinya sampai hari kiamat, maka tauhid itu senantiasa menjadi dasar utama. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ustadz kita, pentingnya dakwah tauhid, dakwahnya para nabi dan rasul. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang tidak mengajak umat kepada tauhid. Wa hadza asluddin fala tuqbalul a'malu kulluha. Maka tidaklah diterima amalan itu seluruhnya illam yakun hadza asasaha. Jika bukan ini yang menjadi asasnya. Apa itu? Tauhid. Fahada haqqullahi ta'ala ala ibadihi. Maka ini adalah haknya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maksudnya atas hamba-hambanya, yang menjadi kewajiban hamba-hambanya. Dan ini sudah menjadi hal yang kita ketahui bersama. Dakwah Nabi dan Rasul adalah dakwah tauhid. Dakwah Islam yang paling utama adalah dakwah tauhid. Dakwah sunnah yang paling utama adalah dakwah tauhid. Taib. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ai ahsinu bil walidaini ihsana, yaitu berbuat baiklah kalian wahai Bani Israel kepada kedua orang tua. Wa hadza ya'ummu kulla ihsanin, dan ini umum mencakup semua kebaikan. Qauliyyin wa fi'liyyin, baik kebaikan dari segi ucapan dan segi perbuatan. Mimma huwa ihsanun alaihim, apapun yang menjadi kebaikan atau perbuatan baik anak kepada orang tua. Wa fihi, dan di dalamnya, dalam perintah ini, an-nahyu, terdapat larangan anil isaati ilal walidain, untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua. Meskipun kita jumpai di dalam dalil-dalil yang lain secara khusus melarang anak untuk durhaka pada orang tua. Tapi seandainya tidak ada larangan khusus, maka ayat ini sudah menunjukkan larangan untuk berbuat buruk kepada orang tua. Perhatikan di sini. Wa fihi an-nahyu 'anil isaati ilal walidain. Di dalamnya terdapat larangan untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua, atau adamil ihsani wal isaah. Yaitu terdapat larangan pula untuk tidak berbuat baik dan juga tidak berbuat buruk. Bingung Bu ya? Perhatikan ya, kita lanjutkan dulu, nanti insya Allah akan kita terangkan bismillah. Li'annal wajiba, karena yang wajib, al-ihsanu, adalah berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, itu perintahnya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ini yang wajib. Wal amru bisyai'i, dan perintah terhadap sesuatu, nahyun an diddihi, itu mengandung larangan dari lawannya. Kalau Allah perintahkan berbuat baik, berarti mengandung makna larangan untuk berbuat buruk. Tapi sebenarnya bukan hanya larangan berbuat buruk, Bu. Kenapa? Perhatikan. Walil ihsani diddan,
Berbuat baik itu ada dua lawannya. Kalau tadi ibu bilang lawan dari berbuat baik itu apa? Berbuat buruk. Itu salah satu, Bu. Walil ihsani diddan, karena berbuat baik itu memiliki dua kebalikan, dua lawan. Yang pertama al-isaah yang ibu sebutkan, berbuat buruk. Wahya a'zamu jurman, dan ini dosa yang paling besar. Dan yang kedua, wa tarkul ihsani biduni isaah, meninggalkan berbuat baik tanpa melakukan keburukan. Gampangnya begini, Bu. Lawan dari berbuat baik itu ada dua. Apa itu? Berbuat buruk dan tidak berbuat baik pun tidak berbuat buruk. Enggak baik tapi enggak buruk. Kamu sama orang tuamu gimana? Biasa. Saya enggak baik sama orang tua tapi juga enggak buruk. Gimana ini, Bu? Enggak berbuat baik tapi juga enggak berbuat buruk. Enggak berbuat buruk itu ya artinya enggak menyakiti hati, tapi enggak juga membuat orang tua ridho. Terus biasa, standar, datar. Enggak nyakiti hati orang tua, tapi juga tidak membuat orang tua ridho. Ini termasuk lawan dari ihsan. Kalau ihsan berbuat baik. Dan lawan yang paling berat dari ihsan al-isaah, berbuat buruk. Berbuat buruk gimana? Nyakiti hati orang tua, membuat nangis orang tua, mengecewakan orang tua. Ini lebih besar, lebih berat. Dan yang di bawahnya tapi juga tidak masuk kategori ihsan, ya biasa, enggak berbuat baik tapi juga tidak berbuat buruk. Tidak mengecewakan tapi juga tidak membuat senang. Tidak membuat sedih tapi juga tidak membuat ridho. Datar, hampa gitu ya. Nah, ini juga dilarang. Disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah, wa hadza muharramun. Maka tidak berbuat baik dan juga tidak berbuat buruk kepada orang tua ini haram. Yang wajib apa? Ya harus berbuat baik. Ya. Jadi tidak berbuat buruk kepada orang tua, ya juga harus diiringi dengan berbuat baik. Itu baru sempurna. Tapi kalau tidak berbuat buruk dan juga tidak berbuat baik, ya ini masih jelek. Bahkan disebutkan haram. Lakin la yajibu an yulhaqa bil awal, tetapi tidak wajib untuk dipertemukan dengan yang pertama. Artinya yang pertama lebih parah gitu ya. Berbuat buruk lebih parah. Wa kadza yuqalu fi silatil aqarib, demikian pula hal yang juga disampaikan tentang menyambung kerabat, wal yatama wal masakin, anak yatim, fakir miskin. Ya, semua harus diperlakukan dengan baik. Nah, ini mudah, Bu, bisa kita pahami. Berbuat baik kepada fakir miskin itu lawannya ada dua. Yang pertama berbuat jahat kepada mereka, dan yang kedua tidak berbuat jahat dan juga tidak berbuat baik. Kamu sama fakir miskin gimana? Ya biasa saja, tidak nolong tapi juga tidak menyakiti. Ini masih kurang, Bu. Yang Allah perintahkan apa? Wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin. Ya. Yang baik menyantuni anak yatim, perhatian kepada mereka. Maka kalau kita tidak berbuat baik kepada mereka tapi juga tidak menyakiti mereka, ini masih kurang. Ya. Jadi sudah berbuat baik itu tidak ada pilihan, ya harus berbuat baik. Jangan biasa-biasa saja kepada mereka. Meskipun derajatnya itu berbeda-beda. Yang paling utama dan yang paling wajib itu terhadap orang
orang tua. Baru setelah itu kerabat yang punya hubungan apa? Darah. Baru setelah itu anak yatim yang nggak punya orang tua. Baru setelah itu fakir miskin. Ini bertahap atau bertingkat-tingkat derajatnya. Tapi semuanya sama, perintahnya berbuat baik kepada mereka. Taib. Wa tafasilul ihsan, adapun perincian berbuat baik, la tanhasiru bil addi, tidak terbatas dengan hitungan, bal takunu bil haddi, bahkan berbuat baik kepada mereka itu sesuai dengan definisinya kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Artinya perbuatan baik itu tidak terbatas dalam hitungan. Berbuat baik kepada orang tua itu ada 100 misalkan. Apa? Menafkahi, tersenyum, ini itu enggak terbatas. Pokoknya hal-hal yang membuat orang tua ridha, hal-hal yang bisa menyenangkan hati mereka, hal-hal yang memang itu baik bagi mereka, itu masuk kategori baik. Apapun itu. Ya, makanya disebutkan tadi sawaun ihsan qauli au fi'li. Sama saja perbuatan baik itu ucapan atau perbuatan. Jadi tidak terbatas ya jumlahnya. Tapi sesuai dengan definisinya, segala macam kebaikan. Taib. Tsumma amara bil ihsani ila nasi umuman. Kemudian Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada manusia secara umum. Faqal, Allah berfirman, wa qulu lin nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan baik. Ini juga termasuk di antara usuluddin, prinsip dasar agama. Tidak pernah Allah membiarkan dalam satu syariat Nabi tertentu boleh berkata kotor. Tidak pernah ada. Selalu Allah perintahkan untuk berkata yang baik. Wa minal qaulil hasan, dan di antara perkataan yang baik, amruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka untuk kebaikan, amar ma'ruf. Wa nahyuhum 'anil munkar, melarang mereka dari kemungkaran. Wa ta'limuhumul ilma, mengajarkan kepada mereka ilmu. Wa badlus salam, menyebarkan salam. Wal basyashatu, dan berwajah ceria, ya tidak cemberut. Wa yurdzalika min kulli kalamin thayyibin, dan selainnya dari setiap ucapan yang baik. Nah, kemudian walamma kana al-insanu la yas'un nasa bimalih, dan ketika manusia tidak selalu mampu berbuat baik dengan hartanya, amara bi amrin, maka Allah perintahkan dengan suatu perintah, yaqdiru bihi 'alal ihsani ila kulli makhluk, yang mampu untuk dilakukan kebaikan kepada seluruh makhluk. Wa huwal ihsanu bil qaul, yaitu berbuat baik dengan ucapan. Ini perbuatan baik yang paling murah. Tidak butuh harta, Bu. Ya. Setiap manusia pasti bisa berbuat baik kepada manusia yang lain. Sekaligus menunjukkan berbuat baik tidak melulu dengan harta, tidak melulu dengan dunia. Bahkan berbuat baik tanpa mengeluarkan harta pun bisa. Wa qulu lin-nasi husna, ya ini. Fayakunu fi dhimni dzalik, maka termasuk di dalam kandungan hal ini an-nahyu 'anil kalamil qabih, larangan dari berkata yang buruk, lin-nasi, kepada manusia, hatta lil kuffari, sampai pun kepada orang kafir. Jangankan kepada
saudara muslim berkata buruk kepada orang kafir secara asal itu dilarang. Karena Allah sebutkan wa qulu linnasi, dan ucapkanlah kepada manusia. Yang namanya manusia ya beraneka ragam, ada yang muslim, fasik, zalim, kafir. Maka diperintah orang-orang Bani Israel untuk berkata yang baik kepada manusia. Walihada qala ta'ala, dan karena inilah Allah juga berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Ini perintah Allah kepada orang yang beriman. Sampai pun kepada ahli kitab kita dilarang berkata yang kotor, yang buruk. Sampai pun di dalam berdebat kita dilarang untuk berkata yang tidak baik. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Wa min adabil insan, dan di antara adab manusia, alladzi addaballahu bihi ibadah, yang Allah ajarkan adab dengannya hamba-hambanya, an yakunal insanu nazihan fi aqwalihi, hendaknya seorang manusia itu bersih, mulia di dalam ucapan-ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Ghaira fahishin wala badhi, tidak keji dan juga tidak jorok ucapan dan perbuatannya. Wala syatim, dan juga tidak mencela. Wala mukhasim, tidak suka bertengkar. Bal yakunu husnal khuluq, bahkan hendaknya seorang manusia, terlebih seorang muslim, itu harus berakhlak yang baik. Wasi'al hilmi, luas ya kelembutannya. Mujamilan likulli ahad, ramah kepada setiap orang. Saburan ala ma yanaluhu min adal khalq, sabar atas apa yang didapat dari gangguan manusia. Imtithalan li amrillah, ini semua untuk mendapat pahala, atau ini semua untuk mengerjakan perintah Allah. Wa raja'a thawabihi li thawabihi, dan juga berharap pahala Allah. Tapi ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya kita tidak punya motivasi untuk berbuat baik kecuali ini, maka sebenarnya sudah cukup. Ya, anggap kita ini banyak dosa, kurang pahala. Kenyataan Bu ya, bukan anggap ya. Nah, kenyataan ya. Ya, jadi kita ini banyak dosa, banyak kurang pahala. Ibadahnya kurang, ya, kebaikannya kurang. Maka apa yang mau kita harapkan dalam berbuat baik? Membantu juga kurang, dalam harta ataupun dalam tenaga. Ya sudah, paling tidak kita tidak mengganggu orang. Itu sudah paling minimal, Bu. Itu sudah kebaikan yang bisa kita harapkan pahalanya. Tidak mencaci, tidak mencela, tidak bicara kotor, tidak melakukan dosa-dosa lisan, itu paling minimal. Menimbang sedikitnya pahala yang kita persiapkan. Ya. Maka ini renungan yang luar biasa. Meskipun membahas tentang Bani Israel, tapi Syekh As-Sa'di mengingatkan kepada kita sebagai seorang muslim. Ayo diperhatikan. Dan ketika kita melakukan kebaikan, ucapan-ucapan tersebut, ingat, ini untuk mengerjakan perintah Allah dan meraih pahala. Jangan dikira sabar, menahan emosi, menahan bicara tidak baik itu enggak ada pahalanya. Ada pahalanya. Dan itu diantara amalan yang mudah, gratis, cuman perlu pemikiran yang matang. Tidak selalu mengedepankan nafsu. Ini saja PR-nya. Menahan jiwa. Ngomong enggak ya, ngomong enggak ya? Wis enggak. Nah, ini sulit, Bu. Ya, ketika yang lain ngomong sana kemari, kita enggak ikut ngomong. Waduh, ini gatel mulut. Jika kita sudah ngomong, keluar semua fulan, iya itu gini, lego kita. Tapi setelah itu nyesel.
enggak dapat apa-apa kok. Ya. Justru waduh tadi saya sudah nyebut fulan berapa kali. Ini ada hisabnya. Ya. Nah, ini PR kita, menahan diri. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ini perkataan yang ya Allah jelas sekali tapi sulit untuk diamalkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Bicara baik atau diam, kan cuman itu pilihannya. Kalau mau bicara pastikan baik, baik dari segi kontennya maupun akibatnya. Konten artinya apa? Yang kita ucapkan tidak ada unsur keharaman. Tapi juga akibatnya, meskipun tidak ada unsur keharaman, tapi kalau ini disampaikan baik enggak baik ya jangan. Atau kita ragu, kayaknya baik kayaknya enggak, ya jangan. Maka pilihan yang kedua, liyasmut, diam. Orang kan banyak yang bilang diam itu emas, ya kan? Tapi banyak yang nggak mau emas lah, masih palsu soalnya. Ya, maksudnya emas yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, benar-benar pahala yang besar. Ya, nah seperti itu. Jadi berharap pahala Allah, perintah Allah, kita berakhlak mulia seperti ini. Taib. Summa amarahum bi iqamatis shalah, kemudian Allah perintahkan untuk menunaikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, lima taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu, anna salata mutadamminatun lil ikhlasi lil ma'bud, karena salat itu mengandung keikhlasan kepada Allah yang kita sembah. Waz zakah, sedangkan zakat mutadamminatun lil ihsani ilal abid, ya, itu mengandung kebaikan kepada hamba. Ya, tapi untuk zakat tidak semua diwajibkan. Kita lanjutkan sedikit. Tsumma, kemudian ba'da hadzal amri, setelah perkara ini, lakum bihadhil awamiril hasanah, wahai Bani Israel, kalian sudah diperintah dengan perintah-perintah yang baik ini, allati idza nazara ilaihal basirul aqil, seandainya orang yang pandai melihat dan berakal, arafa anna min ihsanillahi ala ibadih, dia tahu bahwa di antara kebaikan Allah kepada hambanya, an amarahum biha, Allah perintahkan ini. Artinya bagi orang yang cerdas, dia akan faham kalau Allah memerintahkan ini kepada suatu kaum, itu tandanya Allah sayang pada mereka, Allah ingin kebaikan pada mereka. Ya, wa tafaddala biha alaihim wa akhadal mawathiqa alaikum, itu tatkala Allah memberikan karunia kepada mereka dan Allah telah mengambil perjanjian dengan kalian. Tawallaitum, namun kalian justru berpaling. Ala wajhil i'rad, itu dengan apa? Membangkang. Li'annal mutawalliya qad yatawalla, karena orang yang pergi meninggalkan terkadang dia benar-benar pergi, walahu niyatu ruju'in ila ma tawalla anhu, tapi terkadang dia ada niat kembali. Ya, adapun Bani Israel tidak. Wa haula'i, mereka itu, laisa lahum raghbatun, tidak ada keinginan, wala ruju'un, untuk kembali fi hadhil awamir, untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ingat, perintah Allah ini masih berlaku. Seandainya ada anak keturunan Bani Israel sekarang yang nyesel lalu mereka menjalankan perjanjian ini, masih berlaku. Tapi nyatanya mereka tidak ada yang kembali. Fa na'udzubillahi minal khudlan, maka kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Wa qauluhu, lalu Allah berfirman, illa qalilan minkum, kecuali sedikit di antara kalian. Ada sih, ada orang Yahudi yang tobat, tapi enggak banyak. Wa ada istisna, ini pengecualian. Li'alla yuhimu annahum tawallaw kulluhum, agar tidak memberikan dugaan kalau mereka semua itu berpaling. Tidak ada. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak membenci 100% orang-orang Yahudi. Tapi siapapun yang masih mau baik, Allah kasih kesempatan. Fa akhbara anna qalilan minhum, maka Allah mengabarkan bahwa itu hanya sedikit dari mereka.
asamahumullahu wa thabbatahum. Semoga Allah menjaga mereka yang sedikit itu dan mengokohkan keimanan mereka. Jadi kalau ada orang-orang ahli kitab, anak keturunan Yahudi yang taubat dan masuk Islam, maka semoga Allah memberikan keteguhan kepada mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Bismillah. Ustaz tanya, apakah Bani Israel di zaman sekarang ini masih ada? Ya, anak keturunan Israel yang mereka adalah orang-orang Yahudi. Masih ada berarti. Kalau dilihat dari segi negara, ya tentu saja negara Israel, terlepas dari penamaan negara itu dengan nama Nabi. Dan di Indonesia khususnya di Jawa, orang-orang Yahudi ini adakah? Wallahu a'lam ya. Kalau komunitas atau kalau sekelompok, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak ada, Bu ya. Semoga tidak ada. Kalaupun ada, semoga tidak menampakkan. Allah tidak menampakkan dan memunculkan mereka. Mending kita nggak tahu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ahli kitab masih ada. Yahudi Nasara itu ahli kitab. Hanya saja status ahli kitabnya mereka itu tidak menjamin selamatnya mereka, karena Allah setelah mengutus Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan standarisasi keselamatan itu ya iman. Anda mau ahli kitab mau bukan ahli kitab, tapi kalau mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, selesai perkara. Saya ahli kitab, oke. Beriman gak kepada Rasulullah? Beriman, aman. Aman. Saya ahli kitab, beriman gak kepada Rasul Muhammad SAW? Oh enggak. Sudah, gak ada gunanya kamu ahli kitab. Jadi ahli kitab ini sebenarnya untuk memberikan identifikasi kalau mereka adalah umat yang pernah mendapatkan kitab. Pernah mendapatkan kitab. Dan pernahnya mereka mendapatkan kitab itu tetap diuji dengan kitab yang terakhir, dengan Nabi yang terakhir. Tidak ada gunanya mereka berpegang teguh dengan kitab terdahulu, tapi setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW mereka tidak beriman. Bahkan sebenarnya apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka harusnya mendukung beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.